Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ada Sawit ya. Oke teman-teman semua ya, kali ini saya berada di pembibitan kelapa sawit ya, punya saya pribadi ya. Nah ini lokasi di samping rumah ya teman-teman ya. Kali ini kita akan mengupas sedikit tentang bibit sawit ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman ya, prosedur dalam penanaman kelapa sawit yaitu pertama adalah penyiapan bibit ya. Setelah kita melihat lokasinya itu di pegunungan atau di dataran, kemudian kita seleksi dalam hal bibitnya ya teman-teman ya. Dalam hal bibit itu kita harus mengetahui ya kan, kita bisa melihat di YouTube atau di platform yang lain apakah bibit yang akan kita gunakan di lokasi kita ya, karena varietas itu sangat menentukan dalam jumlah hasil panenan dalam hitungan tahun ya. Misal kita menggunakan bibit Simalungun, dalam 1 tahun itu bisa mendapatkan kurang lebih sekitar dalam 1 pohon ya teman-teman ya, itu dalam 1 hektarnya itu bisa di angka 26 misal ya. Ini kita misal dulu ya, secara misal ya. Jadi kita akan mendapatkan perhitungan berapa sih pendapatan tonase yang akan didapat dalam 1 hektarnya teman-teman ya. Kalau kita menggunakan bibit yang tidak sesuai dengan lokasi, itu tentunya akan menambah biaya dalam hal perawatan. Misal kita menanam dampi, itu lokasinya tidak cocok, misal di lokasi pegunungan, otomatis untuk jenis dampi itu kan rata-rata di lokasi rawa atau gambut ya, dia suka air ya. Kalau ditanam di pegunungan otomatis biaya perawatannya lebih ekstra lagi ya, misal seperti itu ya. Jadi penentuan jenis bibit itu akan sangat mencolok nanti hasilnya di akhir ya teman-teman. Apalagi kita menggunakan bibit yang asal-asalan atau bahasanya itu bibit palsu ya, bibit cabutan itu. Jadi teman-teman semua harus mengerti bahwa sawit itu masa panennya lumayan lama, sekitar 3 tahun ya teman-teman ya. Apalagi apabila kita salah dalam mengaplikasikan bibitnya, otomatis kita akan rugi di 3 tahun itu teman-teman ya. Tentunya untuk pemilihan bibit ini akan menunjang dalam hal pendapatan kita di jangka yang akan datang ya, di masa pemanenan ya teman-teman ya. Makanya saya di sini menjelaskan sedikit bahwa pemilihan bibit yang unggul dan berkualitas tinggi yang sudah direkomendasikan oleh perusahaan itu sangat menentukan hasil dari panennya kita nanti. Misal di 2 hektar ya, kalau bibit unggul rata-rata kan dalam 1 hektarnya kurang lebih di angka 1,5 ton ya misal. Kalau 2 hektar kan sudah lumayan. Tapi kalau kita menggunakan bibit yang tidak rekomendasi dari perusahaan, otomatis kan pendapatan kita tidak sesuai dengan impian kita atau angan-angan kita ya teman-teman ya. Jadi jangan lelah untuk memilih bibit yang berkualitas. Oke ya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.